Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali dapat kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Paulus di Filipi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 18 merupakan kisah perjalanan pertama Paulus dan Silas di Makedonia, tepatnya di kota Filipi. Pada hari Sabat, mereka menemukan sebuah tempat berdoa untuk orang Yahudi. Di situ mereka bercakap-cakap dengan salah seorang perempuan yang sedang berdoa, yaitu Lydia. Ia ditafsirkan sebagai seorang wanita dari Eropa dan merupakan penjual kain ungu untuk para bangsawan. Ia membuka hati saat mendengar perkataan Paulus dan Silas tentang Kristus dan memberi diri serta keluarganya untuk dibaptis. Kisah lainnya adalah tentang seorang perempuan yang merupakan tukang ramal yang mengganggu mereka saat mengajar dengan berteriak-teriak. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi, memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Teriakan ini ditafsirkan sebagai seruan sarkastik atau sindiran, bahkan dapat mendatangkan kesalahpahaman kepada orang yang mendengar ajaran Paulus dan Silas. Sebab menganggap bahwa Allah yang diberitakan Paulus dan Silas adalah roh jahat yang saat itu sedang menguasai wanita tersebut. Sehingga kemudian Paulus mengusir roh jahat yang menguasai tukang ramal tersebut dalam nama Tuhan Yesus dan pergilah roh tersebut. Salah satu penafsir Alkitab menuliskan bahwa kemudian perempuan itu tinggal bersama dengan orang percaya lainnya. Saudara, kisah ini dituliskan oleh Lukas dengan menekankan pada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan pribadi orang percaya. Jika pada pasal-pasal sebelumnya kita membaca banyak khotbah yang disampaikan para rasul di hadapan banyak orang, kali ini kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan pribadi seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa Allah mengasihi semua orang. Apakah orang itu Yahudi atau non-Yahudi, laki-laki atau perempuan, orang saleh ataupun pendosa, kaya atau miskin. Allah mengasihi dan berkuasa menyelamatkan semua orang tanpa membeda-bedakan. Melalui hal ini kita semakin meyakini bahwa Allah mengasihi bukan karena apa yang kita lakukan atau kita miliki atau kita capai dalam kehidupan ini, tetapi karena kasih adalah sifat Allah yang sejati.
Dengan demikian, jika hari-hari ini ada keraguan dalam hati kita tentang kasih Allah, mari kembali kepadanya dan meminta Allah menumbuhkan iman dalam hati kita, sehingga apapun situasi yang kita hadapi, kita senantiasa mempercayai bahwa Allah mengasihi kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saat ini saudara mengalami keraguan akan kasih Allah bagi saudara sebab ada pergumulan dan masalah yang sedang saudara hadapi? Mari, tetaplah pandang pada Yesus dan kasih-Nya yang ajaib bagi kita. Sebab dengan demikian kita semakin kuat dalam pengiringan kita akan Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan setiap kami, menumbuhkan kami, membuat kami semakin yakin bahwa Allah mengasihi kami bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi Allah mengasihi kami karena memang Engkau adalah kasih. Dan kami bersyukur kalau kami punya Allah yang memiliki kasih yang tidak terbatas, yang menerima kami apa adanya, yang mengasihi kami apa adanya, dan yang bahkan akan menolong kami di dalam masa-masa terberat dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini kami percaya Allah akan menolong kami di dalam hal-hal yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Mari terus berkarya, mari terus menumbuhkan kami untuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.